Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi sama aku Intan di Jerman. Saat ini lagi musim summer, lagi summer di Jerman. Hari ini kira-kira 32 grad dan matahari bersinar dengan terang benderang dan kabarku di sini sangat baik dan penuh sukacita, dan aku harap juga kabar kalian di seluruh mancanegara, follower aku baik di Indonesia, baik di Eropa, baik di benua Amerika atau dimanapun kalian berada yang udah memfollow YouTube channel aku harap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu aja masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini di vlog aku, di video aku kali ini aku pengen menerangkan, aku pengen kasih informasi tentang bagaimana sih cara ke Jerman. Seperti di vlog-vlog aku sebelumnya, aku udah menerangkan beberapa tips untuk kalian anak-anak muda atau kalian yang ingin ke Jerman. Jadi di kali ini aku pengen lebih detail lagi menyebutkan beberapa program atau beberapa cara untuk kalian itu bisa datang ke Jerman. Sebelum kalian lanjutkan untuk nonton video aku ini, kalian yang belum follow aku, subscribe aku, kalian segera subscribe aku dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng di samping supaya kalianlah orang pertama yang mendapatkan notif dari aku dan nggak ketinggalan juga video terbaru aku. Dan aku juga harapkan buat kalian, mungkin ini vlog aku dimana aku menghidangkan program-program untuk informasi ke Jerman. Kalian share untuk teman-teman kalian, anak-anak muda Indonesia atau keluarga atau sahabat-sahabat kalian yang mungkin aja pingin mengadu nasib berkarir ke Jerman. Langsung aja ya. Yang pertama, program au pair. Di sebelumnya vlog-vlog aku udah jelaskan apa itu au pair. Au pair ini adalah sebuah batu loncatan yang sangat bagus untuk kalian anak-anak muda yang ingin ke Jerman, terutama buat cewek-cewek Indonesia nih. Kalian yang tamat SMA, yang nggak ada duit mau kuliah, atau juga yang lagi kuliah terus belum sampai saat ini belum dapat pekerjaan. Kalian yang umur 19 tahun sampai 26 tahun, kalian bisa mengikuti program ini. Yang kedua, program FSJ atau lebih dikenal dengan program tenaga kerja sosial di Jerman. Tenaga sosial di Jerman pastinya kalian sudah tahu juga. Di vlog aku sebelumnya aku udah terangkan apa itu kerja tenaga sosial. Kalian bisa juga ikuti program ini dan kalian bisa mengenal budaya Jerman, bagaimana kinerja pekerjaan sosial di Jerman. Di samping itu kalian juga lebih mungkin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik ataupun positif. Yang baik diambil, yang positif jadikan untuk penguat atau untuk membuat pribadi kita yang lebih semangat lagi dalam menjalani hidup. Dan yang ketiga itu adalah program Ausbildung. Seperti juga di vlog aku sebelumnya, aku udah ngejelasin apa itu program Ausbildung, bekerja sambil belajar. Di program Ausbildung ini kalian itu bekerja dan kalian juga belajar. Jadi ada teori dan praktek. Contohnya sebagai perawat atau sebagai koki, sebagai yang masak di restoran gitu, atau yang bekerja di hotel, atau maksud aku yang bekerja di hotel itu bukan jadi perempuan yang dipakai, bukan, tapi kalian bekerja contohnya itu bagian manajemen, bagian pertamuan, atau kalian membersihkan tempat tidur untuk tamu-tamu yang akan datang ke hotel tersebut. Atau juga Ausbildung sebagai guru di TK, atau juga membuat kue, baker ya itu namanya. Jadi aku udah jelasin di video aku sebelumnya. 3 program ini
adalah program yang 10 tahun yang lalu aku lakukan di Jerman. Nah, jadi aku ingin berbagi pengalaman di YouTube channel aku ini supaya kalian bisa ada gambaran apa yang harus saya lakukan, apa yang harus aku lakukan untuk datang ke Jerman. Di samping itu, kalian juga bisa kuliah ke Jerman. Nah, di kuliah ke Jerman ini kalian gak langsung kuliah tentunya. Jadi itu ada namanya student college, atau kalian itu harus belajar minimal 8 bulan sampai 1 tahun. Nah, di situ kalian belajar kelanjutan bahasa Jerman juga. Kalau misalnya kalian sudah belajar bahasa Jerman dari Indonesia, kemudian kalian bisa lanjut kuliah di Jerman. Dan yang terakhir itu adalah program menikah dengan orang Jerman. Seperti kebanyakan ya, 20 tahun atau sekitar 10-20 tahun itu kan banyak gitu orang-orang kita Indonesia yang datang ke Jerman itu untuk kumpul keluarga, untuk berkeluarga, untuk menikah dengan orang Jerman. Nah, itu juga kalian bisa lakukan. Aku juga sudah vlog atau membuat video di vlog aku sebelumnya, bagaimana dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian butuhkan, baik yang sudah stay di Jerman ataupun di Indonesia. Jadi kelima cara ini bisa kalian lakukan untuk datang ke Jerman. Dan tentu aja, karena kalian mau datang ke Jerman, kalian harus bisa dan mampu berbahasa Jerman. Nah, kalau misalnya kalian punya TOEFL yang tinggi bahasa Inggris, tapi kalian kan akan tinggal di Jerman, tentu aja yang dibutuhkan itu adalah bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. It's okay kalian punya bahasa Inggris yang bagus atau TOEFL-nya bagus, tapi kalian untuk melampirkan persyaratan itu adalah bisa mampu berbahasa Jerman. Dan untuk beberapa cara yang aku terangkan tadi itu, contohnya au pair. Au pair itu biasanya dibutuhkan atau memang harus dibutuhkan itu A1 atau A2. Nah, apa sih A1 atau A2 itu? Itulah nama niveau untuk yang berkemampuan berbahasa Jerman. Nah, biasanya kalian itu harus belajar bahasa Jerman dulu. Setelah itu kalian pergi ke Goethe Institut di Jakarta, Surabaya atau Bandung. Kalian bisa ujian di Goethe Institut. Hanya institut ini yang harus kalian lakukan untuk menguji kemampuan bahasa Jerman kalian, atau ujian lah namanya. Terus kalau misalnya FS Short itu niveau apa sih yang dibutuhkan? Yaitu niveau B1. Nah, jadi ada beberapa niveau juga di dalam untuk menerangkan sudah seberapa tinggi atau sudah seberapa banyakkah atau sudah seberapa bisakah kemampuan kalian dalam berbahasa Jerman. Nah, untuk menjadi tenaga kerja sosial di Jerman atau FSJ, kalian dibutuhkan B1. Nah, kalau untuk Ausbildung itu dibutuhkan B2. Nah, jadi kalau kalian ingin melanjutkan, contohnya nih, kalian mengikuti au pair untuk datang ke Jerman. Nah, kalian itu sudah tentu aja udah mendapatkan A2 ya atau A1. Kalian bisa lanjutkan dan tentu aja kalian itu kalau udah datang ke Jerman kan ingin melanjutkan hidup kalian, pingin FSJ atau pingin tenaga kerja sosial atau pingin Ausbildung. Nah, kalian bisa lanjutkan di Jerman. Kalau tadinya kalian dari Indonesia ingin FSJ atau Ausbildung ke Jerman, kalian sudah bisa belajar sampai memenuhi niveau-niveau tersebut yang telah dicanangkan untuk program tenaga kerja sosial atau Ausbildung. Nah, kalau Ausbildung itu kan B2. Nah, semua ujian itu harus kalian lakukan di Goethe Institut. Nah, kalau menikah gimana ya Kak Intan? Nah, kalau menikah juga begitu, minimal kalian punya sertifikat A1 untuk membuat visa datang ke Jerman kumpul keluarga. Nah, kalau kalian misalnya untuk yang menikah ini itu sangat spesial sekali. Kenapa? Karena kalau kalian menikah sama orang bule Jerman dan kalian sudah mendapatkan A1 atau A2, ketika kalian datang ke Jerman, kalian itu melanjutkan B1 dan itu kalian tidak perlu bersusah payah membayar. Karena setengah dari price dari uang sekolah bahasa B1 itu akan ditanggung oleh pemerintah. Beda dengan FSJ, beda dengan Ausbildung. Itu memang harus kalian sendiri bayar sendiri kursusnya. Nah, kalau misalnya udah menikah itu tidak.
Apalagi kalau misalnya kalian lulus, kalau kalian lulus B1 kan kalian sudah menikah dengan orang Jerman, kemudian kalian kursus lanjut di Jerman dan kalian bayar setengah. Kalau kalian lulus B1, uang kalian yang setengah tadi itu juga dibalikan oleh pemerintah. Nah, jadi kayaknya 100% kalian tidak bayar untuk B1. Nah, lebih enak mungkin ya menikah dengan orang Jerman untuk datang ke Jerman. Tetapi tentu aja kalian harus cari jodoh yang baik, yang perhatian, yang tidak suka kekerasan, dan tentu aja seketika kalian juga di Jerman, jangan lupa kalian berkembang. Hidup ini jangan monoton, kalian lanjut berkembang biak juga. Maksud aku juga berkeluarga dan berkembang. Kalian harus gali talenta kalian, apa yang kalian bisa, karena di Jerman ini bukanlah paradise. Karena di Jerman ini kalian harus berjuang, harus berusaha. Sedangkan orang Jerman asli aja mereka itu berjuang, apalagi kita sebagai tamu, sebagai imigrasi yang datang ke Jerman, jangan mau kalah sama orang Jerman. So, teman-teman semua, itulah tadi 5 cara untuk kalian datang ke Jerman. Dan kalau kalian misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh komentar di kolom komentar di bawah. Dan aku ucapkan terima kasih. Sekarang aku mau lanjut lagi, mau pergi keluar sama si doi. Dan aku ucapkan kepada kalian semua, tetaplah sehat, sukacita, berjuang dalam hidup. Perjuangan belum berhenti sampai di sini. God bless.